Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika berbasis Microsoft PowerPoint dan aplikasi Android dalam materi aritmatika sosial dengan model Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematik siswa SMP kelas 7. Nah, di sini juga ada topik bahasan. Yang pertama ada latar belakang, tujuan, penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Yang pertama di sini ada latar belakang masalah. Yang pertama, pentingnya meningkatkan pemahaman matematik dalam pembelajaran perlu dilakukan menurut Mulyani pada tahun 2018. Kemudian yang kedua ada pemanfaatan PowerPoint untuk menjadi media pembelajaran dapat mengoptimalkan pembelajaran menurut Partini pada tahun 2015. Kemudian, media pembelajaran sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran menurut Purba pada tahun 2021. Yang keempat, yaitu ada kurangnya kemampuan pemahaman matematik dikarenakan proses pembelajaran masih menggunakan metode yang lama. Itu adalah studi pendahuluan. Nah, kemudian di sini juga ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian itu ada yang pertama, proses pengembangan media pembelajaran materi aritmatika sosial dengan menggunakan model Discovery Learning berbasis Microsoft PowerPoint dan aplikasi Android. Yang kedua, kelayakan media pembelajaran materi aritmatika sosial dengan menggunakan model Discovery Learning berbasis Microsoft PowerPoint dan aplikasi Android menurut ahli dan praktisi. Kemudian yang ketiga ada efektivitas media pembelajaran materi aritmatika sosial dengan menggunakan model Discovery Learning berbasis Microsoft PowerPoint dan aplikasi Android dilihat dari peningkatan kemampuan pemahaman siswa SMP kelas 7. Kemudian yang keempat ada kendala yang ditemui pada saat pengembangan media pembelajaran materi aritmatika sosial dengan menggunakan model Discovery Learning berbasis Microsoft PowerPoint dan aplikasi Android pada siswa SMP kelas 7. Ya, itu adalah tujuan penelitian. Kemudian setelah tujuan, ada metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Yang pertama ada metode penelitiannya menggunakan Research and Development, yaitu versi Brough and Gall. Kemudian yang kedua ada subjek penelitiannya siswa kelas 7E dan 7G di SMP KP 1 Bale Endah. Kemudian yang ketiga ada instrumen penelitian, yaitu yang berupa non-tes dan tes, lembar validasi, lembar praktisi, dan soal kemampuan pemahaman matematik. Kemudian ada pengolahan datanya, yaitu Microsoft Excel. Kemudian yang kelima ada uji coba instrumen, validitas, reliabilitas, daya pembeda, indeks kesukaran, dan serta efektivitas. Nah, kemudian di sini ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang dimana proses pengembangan media pembelajaran berbasis Microsoft PowerPoint dan aplikasi Android itu ada beberapa poin. Yang pertama ada studi pendahuluan, rancangan media pembelajaran, kemudian validasi dari validator, kemudian ada draft produk, uji coba terbatas, revisi, kemudian uji coba luas. Peneliti hanya menggunakan uji coba luas sampai uji coba luas. Kemudian selanjutnya di sini ada kelayakan produk. Kelayakan media pembelajaran berbasis Microsoft PowerPoint dan aplikasi Android. Yang pertama, hasil validasi dari validator terhadap media pembelajaran, di mana hasilnya di sini kita bisa lihat di indikator media pembelajaran ada materi media pembelajaran, tampilan media pembelajaran, aspek kebahasan. Setelah dirata-ratakan mendapatkan hasil 96%, yaitu dengan kategori sangat valid, bahwa bisa disimpulkan bahwa media tersebut bisa digunakan oleh
peneliti dalam melakukan uji coba terbatas maupun luas. Kemudian di sini juga ada hasil kepraktisan terhadap media pembelajaran yang di mana kepraktisan uji terbatas mendapatkan hasil 86% dan kemudian yang kepraktisan uji coba luas sama dengan 82%. Nah, di dalam kedua hasil tersebut kita bisa simpulkan bahwa kelayakan produk dalam kepraktisan itu sangat bisa digunakan dalam pembelajaran. Kemudian di sini juga ada efektivitas media pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman matematik. Di sini peneliti membuat soal yaitu ada jumlahnya 6 soal dengan persentase atau nilainya 57% dengan kategori cukup efektif. Nah, kita bisa simpulkan bahwa efektivitas media pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman matematik cukup efektif terhadap peningkatan kemampuan pemahaman matematik dan bisa dikatakan juga bahwa media pembelajaran tersebut efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat ada kendala pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, guru di sekolah belum terbiasa dalam penggunaan media pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, terkendala dalam memasang aplikasi karena keterbatasan siswa dalam mengetahui proses memasang aplikasi. Ketiga, kurangnya pemahaman guru maupun siswa tentang perkembangan teknologi. Yang kemudian yang keempat adalah peraturan siswa yang tidak boleh membawa handphone ke dalam kelas. Yang kelima, ada siswa yang tidak hadir siswa tidak hadir dalam proses penelitian uji coba luas. Dalam kesimpulannya, peneliti mendapatkan beberapa poin. Yang pertama ada dalam proses pengembangan media pembelajaran, peneliti melakukan revisi berulang kali guna memperbagus dari segi bahasa, tampilan, dan materi. Setelah direvisi mendapatkan validasi dari para ahli media dan materi. Kemudian yang kelayakan media pembelajaran yang sudah dibuat mendapatkan hasil berupa 96% dengan interpretasi sangat valid. Dengan demikian digambarkan bahwa media pembelajaran sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian di sini juga ada efektivitas media pembelajaran aplikasi Android dalam suatu proses pembelajaran uji coba terbatas dan luas didapatkan hasil 57% dengan interpretasi cukup efektif dan diilustrasikan bahwa media yang sudah dibuat efektif dengan demikian bahwa media pembelajaran yang dibuat dapat meningkatkan pemahaman matematik siswa kelas 7. Kemudian di sini juga ada kendala dalam mengembangkan penelitian media pembelajaran adalah kurangnya pemahaman siswa dan guru tentang teknologi. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri presentasi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.